Pemirsa, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan mengevaluasi program-program dan implementasinya pasca ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi Bansos. Di tengah banyaknya masyarakat Indonesia yang berjuang untuk kembali bangkit setelah 9 bulan terakhir terkena dampak besar dari pandemi COVID-19, kabar mengejutkan datang akhir pekan lalu ketika KPK mengumumkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi dalam program bantuan sosial. Perkara bermula dari pengadaan Bansos penanganan COVID-19 tahun 2020 di Kemensos berupa paket sembako senilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan di 2 periode. Juliari disinyalir menerima uang 17 miliar rupiah dari rekanan proyek melalui pejabat pembuat komitmen Kemensos. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dugaan korupsi oleh Menteri Sosial di tengah jungkir balik upaya pemulihan ekonomi nasional yang juga membuat keuangan negara kalang kabut seiring membengkaknya kebutuhan dana serta turunnya pendapatan sehingga membuat defisit APBN membengkak menjadi satu hal yang sangat ironis dan memprihatinkan. Desain program serta implementasi perlu diperbaiki agar seluruh celah penyalahgunaan bisa ditutup. Tim Liputan, Berita 1. Ya, sebelumnya KPK telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa percepatan penanganan COVID-19 khusus Bansos, serta surat edaran nomor 11 tahun 2020 tentang penggunaan pelaksanaan bantuan sosial dengan berbasis data terpadu. Namun nampaknya ini bersama juga dengan pengawasan dari BPK dan PPATK belum manjur untuk mencegah penyalahgunaan dana stimulus. Lalu apa cara efektif menutup celah agar dana stimulus tidak menjadi bancakan? Kita akan membahasnya bersama Ketua Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2019 yang juga Guru Besar Ekonomi UGM, Ibu Sri Adiningsih. Dan juga telah bergabung bersama kita tenaga ahli Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, Bapak Edi Priyono. Saya ke Pak Edi Priyono dulu. Pak Edi. Ya, Pak Edi, terima kasih sudah bergabung di Hot Ekonomi. Pak Edi, kita tahu di tengah pandemi ini otomatis anggaran belanja negara APBN dan juga tentunya untuk anggaran penanganan atau pemulihan ekonomi nasional ini makin membengkak. Nah, berkaca dengan kasus yang terjadi di Mensos ini, kira-kira seberapa rawankah penyalahgunaan potensi korupsi di dana bansos ini? Ya, kalau kita bicara bansos ya. Jadi kalau bansos, kalau sifatnya diberikan secara langsung ya, misalkan sembako, paket sembako dan sebagainya ya, yang sifatnya non tunai yang tidak langsung, yang sifatnya bukan uang tunai yang ditransfer ke rekening penerima gitu ya, itu memang cukup rawan ya. Tetapi dari awal sebenarnya Bapak Presiden sudah memberikan arahan untuk pertama adalah kan sudah disampaikan ya melalui berbagai media ya, Presiden wanti-wanti untuk jangan dikorupsi, itu yang pertama. Jadi secara moral ya. Yang kedua, sebenarnya Bapak Presiden memberikan arahan untuk melibatkan KPK dan sebagainya untuk pendampingan sejak awal untuk pencegahan ya.
Nah, ini upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi kita tentu saja kembali kepada pelakunya ya, dan bahwa yang diduga melakukan korupsi itu bisa ditangkap atau diproses oleh KPK, saya pikir menunjukkan bahwa ya pengawasan itu berjalan gitu. Kita nggak bisa terus terang menjamin 100% enggak, tapi yang kita janjikan kan bahwa yang melakukan tindakan tidak terpuji itu kan akan diproses, dan Bapak Presiden sudah memberikan statement bahwa tidak akan melindungi pelaku korupsi kalau memang terbukti demikian. Saya kira itu. Oke, dari Bu Sri sendiri kira-kira melihat kerawanan dari anggaran di pemulihan ekonomi nasional ini seberapa besar, Ibu? Karena kan kita tahu tidak hanya di bansos tapi juga beberapa stimulus juga diberikan untuk pemulihan ekonomi nasional seperti di sektor pariwisata dan lain-lain. Ini seberapa rawan sebenarnya, Bu Sri? Saya kira begini, Mas Andra, bahwa yang jelas kan harapannya adalah dana yang dikeluarkan dari APBN itu benar-benar tepat sasaran. Ya. Tepat sasaran itu ya peruntukannya apa? Misalkan untuk bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Misalkan seperti untuk BLT UMKM itu bagus sekali ya, karena langsung ditransfer ya. Saya tahu beberapa orang yang terima dapat penuh ya. Tapi juga kalau kita berbicara mengenai untuk stimulus yang apa? Misalkan seperti kita bicara UMKM kan juga ada anggaran di mana UMKM itu bisa mendapatkan dana untuk mengurangi pajaknya ya, pajaknya dihapuskan. Itu kan kalau UMKM kemudian benar-benar menikmati penghapusan pajak karena ditanggung oleh negara, itu kan bagus, dan itu akan mendorong UMKM agar supaya dia bisa tumbuh berkembang di masa pandemi ya. Termasuk juga kita bicara bansos kepada karyawan yang gajinya di bawah 5 juta, itu kan ada 12-an juta seingat saya ya, cukup banyak sekali. Dan juga itu kan melalui transfer ya, nilainya besar 30-an juta. Dan oleh karena itulah saya kira memang potensi penyalahgunaan selalu ada. Ya, tapi kan seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi bahwa yang penting ada pengawasan aturan, tapi yang jelas kalau kita cermati dana yang disalurkan banyak sekali. Mudah-mudahan sih temuan yang ada itu tidak terlalu banyak ya, karena kita berharap bahwa bansos ataupun program dana-dana untuk program pemulihan ekonomi itu benar-benar tepat sasaran, sehingga apa yang kita harapkan dengan dana bansos ataupun dana BLT ya untuk safety net ataupun PEN itu benar-benar tepat sasaran, sehingga masyarakat yang memerlukan bantuan itu mendapatkan bantuan, termasuk dana untuk pemulihan ataupun mengatasi COVID itu benar-benar tersalurkan, dan juga pemulihan ekonomi yang sekarang tengah berlangsung ini bisa berlangsung dan berjalan dengan lancar, dan juga dengan pendanaan yang memang disediakan banyak sekali di dalam APBN kita. Iya, betul. Pak Edi mengatakan bahwa pemerintah memang sudah melibatkan KPK, bahkan PPATK dan juga BPK juga dilibatkan untuk melakukan pencegahan kebocoran dari anggaran-anggaran di PEN ini. Tapi ternyata masih kecolongan. Apakah artinya ini keterlibatan dari beberapa lembaga ini masih kurang efektif, Pak Edi? Kalau saya sih nggak melihat seperti itu ya. Ya justru itu menunjukkan bahwa pengawasan itu berjalan gitu ya. Nah, tentu saja masih ada lah oknum-oknum yang coba-coba. Tapi saya setuju dengan Bu Sri Adiningsih. Sebenarnya kalau kita bicara besaran ya, tidak terlalu besar ya. Karena bantuan sosial yang dikorupsi itu kan yang tadi saya bilang, biasanya kan yang bentuknya barang, dan itu sangat sedikit ya. Relatif terhadap bantuan yang sifatnya transfer kepada penerima atau yang sifatnya keringanan-keringanan tadi yang disebut oleh Bu Sri Adiningsih, kayak yang tadi disebut Bu Sri Adiningsih itu kan PPh final untuk UKM itu dibayar oleh pemerintah, kemudian ada subsidi bunga kredit dan sebagainya, ya kemudian keringanan-keringanan pajak lain dan sebagainya, kemudian
untuk bansos juga PKH itu udah jalan ya, itu nggak ada masalah gitu ya. Kartu sembako juga masalah. Nah, cuman satu hal begini loh, Mas Andra. Jadi Republik Indonesia ini kan wilayahnya besar sekali ya. Bahkan untuk masalah rekening bank aja itu memang nggak semuanya itu punya. Jadi ini persoalan literasi keuangan ya, bukan masalah apa-apa ya. Jadi memang Republik Indonesia ini besar sekali. Nah, jadi memang kalau kita mau melakukan transfer lewat bank itu memang nggak semuanya bisa ya. Saya sekedar contoh begini ya. Kartu sembako itu bantuan pangan non tunai yang mestinya itu melalui kartu gitu ya. Kartu ada saldonya 200.000 per bulan, kemudian bisa dipakai untuk belanja di warung-warung tertentu dan tidak bisa diambil cash. Jadi itu dijamin tidak bocor. Nah, ternyata ada 2 provinsi, yaitu di Papua dan Papua Barat, yang mekanisme itu tidak berjalan karena keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu di Papua dan Papua Barat, untuk kartu sembako itu diubah mekanismenya menjadi bantuan tunai melalui kantor pos. Dan itu pun masih ada beberapa wilayah kabupaten yang harus diantar oleh petugas gitu ya. Nah, jadi kita tampaknya sulit untuk menghindari adanya bantuan-bantuan yang sifatnya langsung yang disampaikan secara langsung tangan gitu maksudnya ya, entah itu paket sembako atau apa. Tapi kita yakin bahwa jumlahnya tidak terlalu besar itu, karena yang rawan itu kan yang di situ. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Adiningsih ya. Kalau sifatnya transfer kan itu nggak bisa untuk bocor dan sebagainya. Jadi yang sifatnya diantar atau disampaikan dalam bentuk barang itu yang memang relatif rawan, tapi itu saya yakin jumlahnya tidak besar ya, karena secara desain itu memang hanya untuk saudara-saudara kita yang punya keterbatasan akses untuk ke bank maupun untuk beberapa bantuan yang sifatnya digital tadi itu ya ada keterbatasan. Iya, tapi kalau dari kasusnya Mensos ini kan wilayahnya kan Jakarta, harusnya bisa lebih ke arah cashless begitu Pak Edi ya. Tapi sebelum dijawab saya ingin minta tanggapan dulu dari Bu Sri terkait dengan peran dari lembaga-lembaga yang terlibat untuk melakukan pencegahan dan juga pengawasan dana anggaran untuk PEN ini sejauh ini apakah menurut Anda sudah efektif atau seperti apa Bu? Karena masih kecolongan aja nih. Ya, saya kira memang seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Edi ya, Indonesia ini luas dan juga memang dananya besar sekali untuk kasus pemulihan ekonomi dan untuk mengatasi COVID ini ya. Apalagi kan memang dalam waktu yang pendek cepat harus segera disalurkan. Nah, memang seperti itu potensi kebocorannya tinggi ya. Tapi kan kita juga melihat bahwa berbagai lembaga yang ada itu sekarang kan melakukan fungsinya cukup baik juga. Kalau kita lihat KPK sekarang kan juga ada kecurigaan itu nanti adalah untuk pilkada. Sekarang kan juga kita baca dengar nampaknya juga mulai diikuti dan mulai ada yang diduga untuk pilkada dan seterusnya ya di beberapa daerah. Nah, itu tentunya menunjukkan bahwa lembaga-lembaga, tapi bukan hanya lembaga yang terkait, tapi juga masyarakat, jangan lupa LSM, akademisi, kita semuanya kan juga mengamati, mencermati, dan juga bahkan karena ada media sosial ya, dan dengan digital itu sangat mudah untuk kemudian diviralkan atau disampaikan kepada siapa saja ya, itu juga sangat baik sekali dan berfungsi juga cukup baik, sehingga menurut saya adalah bahwa bukan hanya kita mengandalkan pada lembaga-lembaga yang ada, meskipun pada akhirnya yang KPK, kejaksaan dan juga kepolisian, tapi kan masyarakat, juga LSM dan semua stakeholder ya, pihak yang terlibat dan memang terkait ini sekarang kan juga proaktif dan juga menyampaikan dan juga membuka kalau terjadi penyelenggaraan penyimpangan, sehingga menurut saya sebenarnya semakin tidak mudah ya, meskipun tentu saja ya selalu masih ada lah ya kebocoran dan mudah-mudahan tidak banyak ya. Kalau kita cermati ini kan juga sudah beberapa bulan nampaknya tidak terlalu besar sekali, meskipun menyedihkan sekali bahwa hal itu terjadi. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi temuan-temuan lainnya yang membuat dana yang mestinya disalurkan untuk masyarakat dan untuk pemulihan ekonomi ataupun juga untuk mengatasi pandemi ini bocor lebih banyak.
Oke, artinya peran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk bisa mengawasi penyaluran dana bansos ini, Bu ya. Kita akan lanjutkan nanti dialog kita ke segmen berikutnya, Pak Edi dan juga Bu Sri. Tapi sebelumnya kita break dulu, pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda.